Siapakah Roh Kudus itu? Pertanyaan ini tampak sederhana, namun selama berabad-abad menjadi salah satu keraguan terbesar dalam iman Kristen. Banyak orang berbicara tentang kuasa, pengurapan, dan karunia rohani, tetapi tetap asing dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus bukanlah kekuatan impersonal, simbol, atau energi spiritual. Ia adalah pribadi ilahi, sepenuhnya Allah, sama seperti Bapa dan Anak. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, Petrus menegaskan bahwa berbohong kepada Roh Kudus berarti berbohong kepada Allah. Ini menegaskan keilahiannya secara langsung. Sejak awal penciptaan, Roh Kudus sudah aktif. Kejadian 1 ayat 2 menyatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air sebelum terang diciptakan, sebelum dunia dibentuk. Ia adalah agen kehidupan, ketertiban, dan tujuan. Di mana ada kehidupan, di sana ada karya Roh. Yesus sendiri menegaskan pentingnya Roh Kudus. Dalam Yohanes 14-16, ia menjanjikan penolong yang lain, pribadi yang akan tinggal bersama dan di dalam orang percaya. Bahkan Yesus berkata bahwa lebih baik ia pergi supaya Roh Kudus datang. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran Roh dalam kehidupan iman. Roh Kudus adalah pribadi yang melahirkan kembali manusia. Yohanes 3 ayat 5. Meyakinkan dunia akan dosa dan kebenaran, mendiami orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Membimbing, menghibur, dan mengajar. Menjadi pengantara doa, Roma 8 ayat 26, memberi kuasa atas dosa dan maut, Roma 8 ayat 11, membagikan karunia rohani untuk membangun gereja, 1 Korintus 12. Ia bukan sekadar hadir dalam mukjizat besar, tetapi juga dalam keputusan sehari-hari, arah pelayanan, bahkan dalam pintu-pintu yang ia tutup demi perlindungan umatnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Menghormati Roh berarti menghormati Allah sendiri. Hari ini, panggilan Kristen sering bergeser. Bukan lagi panggilan untuk menyerah, melainkan untuk tontonan. Perpindahan ini membuat Roh Kudus ditafsirkan sebagai konfirmasi ego, status, dan kuasa. Seolah-olah pengurapan adalah medali rohani. Pencarian pertobatan digantikan oleh pencarian manifestasi. Inilah pembalikan Injil. Contoh jelasnya ada dalam Kisah Para Rasul 8. Simon si penyihir terkesan oleh kuasa Roh Kudus mencoba membelinya dengan uang. Petrus menegurnya keras, karunia Allah tidak bisa dibeli. Simon tidak menginginkan persekutuan, ia menginginkan kontrol. Dan inilah kebohongan modern, menjadikan Roh Kudus alat yang bisa dimanipulasi demi agenda manusia. Roh Kudus tidak menanggapi kinerja, tetapi penyerahan. Ia tidak bermanifestasi karena kamera, melainkan karena hati yang remuk. Upaya mengaktifkan atau menarik Roh mencerminkan kesombongan rohani, seolah manusia mengendalikan langit. Padahal kita tidak memulai pekerjaan Roh. Kitalah yang menanggapinya. Paulus menegaskan bahwa Roh membagikan karunia sesuai kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 11. Roh adalah pribadi yang berdaulat, bukan energi netral. Upaya menjinakkannya adalah bentuk penyembahan berhala. Akibatnya lahir spiritualitas yang sensasional, tetapi kosong. Ada kebisingan tanpa pertobatan, gerakan tanpa transformasi, pidato tanpa buah. Manifestasi sejati Roh selalu meninggikan Kristus, bukan manusia. Yohanes 6 ayat 14. Jika Yesus tidak dimuliakan dan pertobatan tidak terjadi, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Ia tidak datang untuk menghibur ego, tetapi untuk menguduskan hidup. Dalam Tritunggal, Roh Kudus bukan figur sampingan. Ia adalah pribadi ilahi yang sejak awal bekerja dalam penciptaan, penebusan, dan kehidupan orang percaya. Bapa merencanakan, Anak menyatakan, Roh menggenapi. Dalam kesatuan sempurna. Dari kelahiran Yesus, pelayanannya, salib, kebangkitan, hingga gereja mula-mula, Roh Kudus selalu aktif.
Di Perjanjian Baru, puncaknya adalah ini. Roh Kudus diam di dalam orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Ini bukan pengalaman tambahan, tetapi inti kekristenan. Tanpa roh, iman menjadi religius dan mekanis. Dengan roh, firman menjadi hidup, hati diubahkan, dan buah dihasilkan. Roh Kudus memimpin, menginsafkan, membentuk karakter, dan memeteraikan kita sebagai milik Allah. Ia bukan pengunjung sementara, tetapi pribadi yang tinggal. Di mana ia berdiam, selalu ada proses pemurnian, pertumbuhan, dan kehidupan baru. Gereja hari ini tidak kekurangan karunia, yang kurang adalah buah. Roh Kudus tidak diaktifkan seperti tombol. Ia dihormati, dicari, dan disembah. Ia tidak menanggapi tekanan, tetapi penyerahan. Dan ketika ia menemukan hati yang tunduk, ia bekerja dengan kuasa, kekudusan, dan kemuliaan. Bukan untuk membesarkan nama manusia, tetapi untuk memuliakan Kristus. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli, dimeteraikan, dan dihuni oleh Allah. Karena itu, hidup kita, pikiran, perkataan, dan tindakan harus diarahkan kepadanya. Kehadiran Roh Kudus bukan sekadar doktrin, melainkan kehidupan baru yang nyata, hubungan yang hidup dan terus-menerus dengan Allah. Roh Kudus bukan kekuatan impersonal. Ia adalah pribadi ilahi yang berpikir, merasa, dan berkehendak. Alkitab menyatakan bahwa ia menyelidiki kedalaman Allah, 1 Korintus 2 ayat 10. Mengenal kehendak Bapa, 1 Korintus 2 ayat 11. Berduka ketika kita berdosa, Efesus 4 ayat 30. Dan berdoa bagi kita dengan keluhan yang tak terucapkan, Roma 8 ayat 26. Ia juga berdaulat membagikan karunia sesuai kehendaknya sendiri, 1 Korintus 12 ayat 11. Karena Roh Kudus adalah pribadi, kita dapat bersekutu dengannya, 2 Korintus 13 ayat 13. Ia tidak memaksa, tetapi mengundang. Ia berbicara dengan lembut, menuntun dengan kesabaran, dan bekerja dalam hati yang rendah dan taat. Roh Kudus juga adalah suara di balik seluruh kitab suci. Firman Allah ditulis oleh manusia yang digerakkan oleh Roh Kudus, 2 Petrus 1 ayat 21. Ia bukan hanya mengilhami teks, tetapi juga menerangi pengertian kita saat membaca firman. 1 Korintus 2 ayat 12. Tanpa roh, Alkitab bisa menjadi huruf mati. Dengan roh, firman menjadi hidup dan mengubahkan. Ibrani 4 ayat 12. Namun, kehadiran Roh Kudus bisa didukakan dan dipadamkan. Paulus memperingatkan agar kita tidak mendukakan roh, Efesus 4 ayat 30, dan tidak memadamkannya, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Perlawanan terhadap roh melalui dosa yang terus dipelihara, kesombongan rohani, dan ketidaktaatan membuat kepekaan rohani tumpul dan hubungan dengan Allah merenggang. Roh Kudus itu kudus, hidup, dan sangat dekat. Menghormati kehadirannya membawa kehidupan, terang, dan transformasi. Mengabaikannya membawa kekeringan rohani. Karena itu, marilah hidup dengan takut akan Tuhan, peka terhadap suara roh, dan berjalan dalam ketaatan setiap hari. Iman bisa menjadi dingin, doa menjadi formal, dan hampa ketaatan terasa berat. Seseorang masih bisa berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak lagi merasakan kehadirannya. Aktivitas rohani tetap berjalan, namun kesegaran hadirat Tuhan hilang. Ini jarang terjadi secara tiba-tiba, biasanya dimulai dari ketidakpekaan kecil terhadap suara Roh Kudus. Daud memahami hal ini. Dalam Mazmur 51, setelah jatuh dalam dosa, ia tidak hanya memohon pengampunan, tetapi berseru, "Janganlah mengambil Roh Kudus-Mu dariku." Daud tahu, ia bisa tetap menjadi raja, tetapi tanpa hadirat Tuhan, ia kehilangan segalanya.
Tragedi terbesar kehidupan rohani bukanlah kegagalan publik, melainkan kehilangan kehadiran roh Allah. Karena itu Paulus berkata, jikalau kita hidup oleh roh, marilah kita juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Roh Kudus bukan sekadar doktrin, tetapi pribadi yang hidup dan nyata, yang memanggil kita setiap hari kepada pertobatan, ketaatan, dan penyembahan yang tulus. Ketika kita merespons, hadiratnya diperbarui. Namun ketika kita mengabaikannya, hati kita menjadi kering dan kehilangan arah. Roh Kudus itu sensitif, bukan karena lemah, tetapi karena Ia kudus. Ia tidak menyesuaikan diri dengan kenyamanan rohani kita. Mengabaikan atau mendukakan roh berarti merusak inti hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana membangun hubungan yang nyata dengan Roh Kudus? Dimulai dari penyerahan dan kerendahan hati. Tuhan berkenan kepada orang yang remuk dan gentar akan firman-Nya. Yesaya 66 ayat 2. Dibutuhkan kepekaan. Roh berbicara dengan lembut, bukan dalam kebisingan, melalui doa yang tulus, bukan sekadar rutinitas, melalui firman Tuhan, karena Roh menghidupkan firman itu, melalui penyembahan sejati sebagai sikap hidup, bukan hanya nyanyian. Dan melalui ketaatan segera, bahkan saat kita belum mengerti sepenuhnya, Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman, tidak membawa dosa atau kebingungan, tetapi selalu memuliakan Kristus dan menuntun kepada kekudusan. Ketika kita jatuh dan mendukakannya, jalan pemulihan selalu terbuka melalui pertobatan yang tulus. Roh Kudus tidak meninggalkan orang yang sungguh menghargai hadiratnya. Hidup dalam Roh adalah perjalanan sehari-hari. Hidup yang dipimpin, diubahkan, dan dipakai untuk tujuan kekal Allah. Roh Kudus tidak ingin sekadar mengunjungi, Ia ingin tinggal. Dan hari ini, Ia masih memanggil. Dengan suara lembut namun penuh kuasa, Ia berkata, "Aku di sini." Jika Anda rindu dipulihkan, rindu berjalan kembali dengan Tuhan, atau ingin memulai hidup baru bersama Yesus Kristus, bukalah hati Anda hari ini. Katakan dengan iman, "Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku bertobat dan menyerahkan hidupku sepenuhnya. Roh Kudus, pimpinlah aku." Tidak ada kehidupan sejati di luar persekutuan ini. Segala yang kudus dan kekal dimulai ketika Roh Kudus bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi pribadi yang hidup di dalam kita. Amin.